Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianita Putri Aji, NIM 204105100052. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Aziz Nafis, LC/MI, yang berjudul Ekonomi Terbuka atau Ekonomi Intersektor. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Kegiatan ekonomi empat sektor sering disebut dengan perekonomian terbuka. Selanjutnya adalah konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep, yaitu permintaan agregat di pasar barang, jumlah uang yang beredar dari pasar barang, dan harga barang atau jasa. Selanjutnya, sirkulasi pendapatan perekonomian empat sektor. Sirkulasi pendapatan merupakan peraturan kegiatan sistem perekonomian yang mempengaruhi pada pendapatan. Dari gambar dalam video tersebut dijelaskan, pertama, perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga tersebut akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut berupa gaji, upah, sewa, bunga, keuntungan. Yang kedua, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Membayar pajak ini mempengaruhi aliran pendapatan yang tadi, sebab aliran pendapatan yang mengalir pada rumah tangga telah dikurang oleh pajak keuntungan perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga yang menerima pendapatan tersebut membayar pajak individu kepada pemerintah, dan pendapatan yang diterima setelah pajak disebut pendapatan disposable. Yang keempat, pendapatan disposable rumah tangga akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini digolongkan sebagai pengeluaran konsumen atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Secara ringkas disebut CDN. Yang kelima, rumah tangga mengimpor barang-barang yang diproduksikan oleh luar negeri. Dan yang terakhir, sisa pendapatan yang tidak digunakan oleh rumah tangga akan ditabung ke dalam institusi keuangan atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan sebagainya. Selanjutnya, perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaat kegiatan impor menurun. Manfaat kegiatan impor menurun ada 3 penyebabnya. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Dan yang terakhir, memperoleh bahan baku. Perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produksi domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan ekspor menurut Sukirno: yang pertama, memperluas pasar. Yang kedua, menambah devisa negara. Dan yang terakhir, memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor: yang pertama, permintaan akan barang. Yang kedua, mutu atau kualitas dari suatu bahan. Yang ketiga, barang spesial. Dan yang terakhir, teknologi. Dan faktor penentu impor menentukan impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Selanjutnya, syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran
sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka ada dua golongan barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri, yaitu yang pertama, barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Yang kedua, barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri. Selanjutnya, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menghancurkan perdagangan internasional. Sekian penjelasan video tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.